Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Pagi hari ini, Senin 28 September 2020, kembali bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam program Pelita Bagi Kakiku. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kehidupan yang baru yang Engkau sediakan bagi kami pada pagi yang baru ini. Kami percaya dengan berkat yang baru pula lah Engkau mengiring langkah perjalanan kehidupan kami satu hari ini. Dan oleh karena itu biarlah kami mengawali langkah perjalanan kami dengan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu itu, sebab kami percaya firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami. Berkata-katalah ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar, kami memohon terang Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan dan renungan kita secara leksionaris pada pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga yang mencetak Alkitab kita, memberi judul pada bagian ini, ucapan syukur dan doa. Akan saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Aku, yaitu Rasul Paulus, mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar
dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang boleh dengan penuh sukacita, dengan penuh kesetiaan menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita serta melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang seharusnya atau pada umumnya hadir di dalam hati seseorang ketika ia berada di dalam suatu kondisi, situasi yang merupakan masalah yang besar, masalah yang berat. Oh, ibu bapak saudara yang terkasih, secara umum lumrahnya orang akan bersusah hati. Orang akan menjadi merasa terbebani. Seorang bisa menjadi kecewa, seorang bisa menjadi putus asa, seorang bisa menjadi begitu depresi, seorang bisa menjadi begitu down, dan lain sebagainya. Orang dulu mengatakan madesu, masa depan suram. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rupa-rupanya Rasul Paulus juga mengalami masalah yang besar, yang cukup berat untuk ia tanggung, untuk ia pikul. Apa itu? Rasul Paulus ditahan, Rasul Paulus dipenjara, Rasul Paulus dijebloskan di dalam kurungan. Oleh karena itu, ketika kita membaca ayat 12, 13, dan ayat 14, kita mendapati bahwa Rasul Paulus mengemukakan kepada jemaat di kota Filipi bahwa dirinya sedang berada di dalam penjara. Dan memang ibu bapak saudara yang terkasih, Rasul Paulus sedang ditahan di dalam penjara istana kota Roma pada waktu itu. Dan penjara pada waktu itu bukanlah penjara seperti penjara pada hari ini. Penjara pada waktu itu letaknya di bawah tanah, begitu gelap dan lembab. Lantainya bukan marmer, bukan keramik, tetapi tanah, sehingga binatang-binatang kecil bisa keluar dari sana, dan ruangan itu begitu gelap. Karena apa? Tidak ada sinar matahari yang masuk.
di bawah tanah. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, yang menarik adalah ternyata di tengah situasi dan kondisi yang berat seperti itu, kita membaca di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat-ayat selanjutnya, rupa-rupanya Rasul Paulus justru menulis satu istilah yang begitu berbeda dari kebanyakan orang. Apa itu? Rasul Paulus berkata, "Aku bersukacita. Aku bersukacita setiap kali aku mengingat engkau. Aku bersyukur kepada Allahku setiap kali aku berdoa dan mengingat engkau." Oh, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus, satu perkara yang sungguh-sungguh di luar pemahaman dan kebiasaan manusia. Seperti tadi telah saya katakan, biasanya manusia ketika mengalami situasi dan kondisi yang berat, yang sukar, bisa merasakan hal-hal seperti duka cita, seperti kekecewaan, bahkan mengalami depresi. Rasul Paulus tidak. Rasul Paulus justru bersemangat, Rasul Paulus justru bersukacita, Rasul Paulus justru bersyukur. Pertanyaannya adalah, apa rahasianya? Pertama, Rasul Paulus melihat bahwa segala perkara yang dia alami, termasuk ketika ia berada di dalam penjara, itu adalah buah dari perjuangannya dalam memberitakan Injil kebenaran, Injil Tuhan Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih, ketika seseorang mengerjakan pekerjaannya dan kemudian ia melihat buahnya, oh betapa hatinya sungguh bersyukur dan bersukacita. Misalkan, bukankah beberapa hari yang lalu gereja kita membagi-bagikan bibit tanaman kepada ibu bapak saudara sekalian. Nah, ketika ibu bapak saudara akhirnya menanam bibit tersebut, katakanlah bibit lombok, bibit terong, atau tanaman-tanaman yang lain. Bibit itu kemudian bertumbuh, bibit itu kemudian berbuah. Oh, alangkah senang dan sukacitanya hati ibu bapak saudara. Demikian pula dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus bersyukur, Rasul Paulus bersukacita sebab ia tahu betul bahwa penderitaan, kesusahan, masalah, bahkan pemenjaraannya di penjara istana kota Roma adalah buah dari kerja kerasnya di dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, bukankah ada sukacita dalam hati Rasul Paulus jikalau ia memiliki cara pandang yang demikian? Dan yang kedua, bahwa Rasul Paulus bersukacita ketika melihat bahwa jemaat di Filipi betul-betul adalah jemaat yang bertekun di dalam iman sehingga hidup mereka penuh dengan buah kebenaran. Ibu bapak saudara yang terkasih, sukacita seperti apa sih yang dialami oleh seorang guru
atau seorang tenaga pendidik atau seorang pendeta seperti saya? Bukankah sukacita terbesar seorang guru, tenaga pendidik, dosen katakanlah adalah ketika melihat anak-anak didiknya berhasil menyelesaikan satu tahap kehidupannya, satu tahap pendidikannya. Lulus taman kanak-kanak, aduh hati guru-guru TK itu senang. Lulus dari sekolah dasar, aduh hati guru-guru SD itu sangat bersukacita. Lulus dari SMP, lulus dari SMA, dan kemudian diwisuda, lulus dari perguruan tinggi. Oh, alangkah sukacitanya. Saya sebagai pendeta, sukacita terbesar adalah ketika saya diizinkan untuk melihat anak-anak katekisasi yang saya dampingi, yang saya ajar, itu kemudian boleh lulus dari kelas katekisasi itu dan kemudian menerima sakramen baptis dewasa atau menerima pelayanan pengakuan percaya. Itu sukacita. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengalami sukacita itu ketika ia melihat jemaat di Filipi itu bertumbuh dan terus bertumbuh, bahkan dikatakan hidup mereka penuh dengan buah kebenaran. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita seperti apakah yang ada di dalam hati ibu bapak saudara sekalian? Hari ini kita diperhadapkan pada berbagai persoalan hidup. Hari ini kita diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai kendala di dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan ekonomi keluarga kita, komunikasi di dalam keluarga kita, bahkan dalam kehidupan pendidikan anak-anak kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta supaya Tuhan bekerja dalam hati kita, dan jangan biarkan sukacita yang Allah sediakan bagi kita itu hilang, direnggut oleh berbagai kesulitan, berbagai masalah, berbagai pergumulan yang ada di tengah dunia ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk memelihara, menjaga sukacita surgawi itu tinggal tetap dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk waktu pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami akan sukacita yang Engkau sediakan bagi kami semua, yang melampaui segala duka cita, beban, pergumulan dan masalah yang hadir di dalam kehidupan kami oleh karena beban dunia ini. Kami berdoa, ya Bapa Surgawi, mohon Roh Kudus sendiri sajalah yang tetap menopang kami, Roh Kudus sendiri sajalah yang tetap memberikan kepada kami semua hati seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus, hati yang dipenuhi dengan sukacita walaupun berada di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penjara yang paling gelap dan paling berat sekalipun.
pimpinlah kami, ya Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat bersukacita di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.